Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Anissa Sahara dengan NIM 2401047. Kemudian ada Maharani Liantiza dengan NIM 2401018. Ada Nurul Hidayah Fitriani dengan NIM 2401026. Ada Putri Asmara 2401028. Ada Reina Monika Hairani dengan NIM 2401033. Ada Desi Eliasari dengan NIM 2401048. Ada Elin Arisusanti dengan NIM 2401050. Ada Lia Agustina dengan NIM 2401053 dan Nur Rohman dengan NIM 2401054. Di sini kami akan mempresentasikan Simplicia yang akan dipresentasikan oleh Putri Asmara yang terlebih dahulu. Silakan Putri Asmara. Baik Kak, terima kasih. Untuk prosedur pengukuran kadar sari larut dalam air atau etanol itu, yang pertama, tutup botol bening menggunakan aluminium foil, lalu masukkan Simplicia sebanyak 5 gram ke dalam botol. Yang kedua, masukkan air atau etanol ke dalam botol, tutup botol lalu kocok berkali-kali selama 6 jam dan diamkan selama 18 jam. Lalu yang ketiga, saring menggunakan kertas saring, lalu ambil filtrat sebanyak 20 ml. Yang keempat, sebelum filtrat diuapkan, timbang cawan penguap kosong, lalu masukkan ekstrak cair ke dalam penguap sebanyak 20 ml. Lalu filtrat diuapkan hingga kering dan bobot konstan. Dan lakukan perhitungan. Untuk contoh soal yang pertama, pada sebuah percobaan terdapat Simplicia jahe sebanyak 5 gram yang akan dilarutkan pada 100 ml air dengan larutan filtrat 20 ml. Tentukan kadar sari yang didapatkan serta bobot totalnya. Penyelesaiannya, diketahui bobot Simplicia itu 5 gram, volume pelarutnya 100 ml, bobot cawan kosong 36,25 gram, bobot cawan plus sari yang ada 20 ml yaitu 36,50 gram. Maka bobot sari yang dihasilkan dalam 20 ml adalah perhitungannya. Bobot cawan plus sari dikurang bobot cawan kosong, yang dimana bobot cawan plus sari tadi 36,50 gram, dikurang bobot cawan kosong 36,25 gram. Maka hasil yang didapatkan adalah 0,25 gram. Untuk mengetahui bobot total yang didapatkan, terdapat rumusnya yaitu volume bobot awal per volume bobot yang diambil dikali bobot sari yang didapatkan tadi. Yang dimana volume bobot awal tadi 100 ml per volume bobot yang diambil tadi 20 ml dikali bobot sari yang didapatkan tadi 0,25 gram. Maka hasil yang didapatkan adalah 1,25 gram. Jadi untuk menghitung persen rendemennya, rumusnya adalah bobot sari total per bobot Simplicia dikali 100%. Yang dimana bobot sari total tadi 1,25 gram per bobot Simplicia tadi 5 gram dikali 100%. Maka hasil yang didapatkan adalah 25%. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Reina dan Maharani. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan prosedur screening fitokimia. Yang pertama, prepasi Simplicia dan maserasi. Langkahnya, haluskan bahan menjadi serbuk Simplicia, rendam serbuk dalam pelarut organik, contohnya ada etanol atau metanol, dalam kondisi tertutup selama beberapa hari, atau maserasi. Kemudian yang kedua ada uji flavonoid. Hanya ada tambahkan beberapa tetes asam klorida pekat atau HCl ke dalam ekstrak, masukkan serbuk magnesium,
Ke dalam campuran tersebut, hasil positif terbentuk warna merah, jingga, atau ungu, menunjukkan keberadaan flavonoid. Kemudian yang ketiga ada uji saponin. Langkahnya, kocok ekstrak dengan air dalam tabung reaksi, diamkan selama beberapa menit, hasil positif terbentuk buih yang stabil selama 10 menit atau lebih menunjukkan keberadaan saponin. Yang keempat, uji alkaloid. Langkahnya, tambahkan reaksi Mayer-Raagendorf atau Bouchardat ke ekstrak. Reaksi Mayer, kalium merkuri iodida. Reaksi Raagendorf, kalium bismut iodida. Reaksi Bouchardat, iodium dalam kalium iodida. Amati perubahan pada campuran hasil positif dengan Mayer, endapan putih hingga kekuningan dengan Raagendorf, endapan oranye atau coklat dengan Bouchardat, endapan coklat tua atau hitam. Yang kelima, uji tanin. Langkahnya, tambahkan larutan FeCl2 atau feriklorida ke dalam ekstrak, amati perubahan warna. Hasil positif terbentuk warna biru kehitaman atau tanin terkondensasi atau hijau kehitaman tanin terhidrolisis. Setelah melakukan semua langkah di atas, hasil positif dan masing-masing menunjukkan keberadaan senyawa bioaktif tertentu. Hasil screening ini dapat digunakan sebagai langkah awal sebelum analisis lebih lanjut, seperti kromatografi atau spektroskopi. Yang ketiga ada prosedur pengukuran susut pengeringan dan perhitungannya. Yang pertama, mengatur suhu oven pada pengeringan 105 derajat Celcius. Yang kedua, mengkonstankan botol timbang pada suhu 105 derajat Celcius selama 30 menit atau sampai bobot konstan. Catat berat botol timbang kosong. Selanjutnya, menimbang simplisia 2 gram dalam botol timbang yang konstan, ratakan permukaan simplisia. Selanjutnya, di oven atau dipanaskan pada suhu 105 derajat Celcius selama 30 menit. Lalu didinginkan dalam deskalator hingga suhu ruangan. Kemudian timbang bobot pengiringan hingga konstan. Lalu bobot konstan selisih 2 kali penimbangan tidak lebih dari 0,25%. Rumus susut perhitungan pengeringan, berat simplisia sebelum dipanaskan dikurang berat simplisia setelah dipanaskan dikali 100 dibagi berat simplisia sebelum dipanaskan. Berikut contoh perhitungan simplisia dengan berat sebelum dipanaskan 12 gram dan setelah dipanaskan beratnya menjadi 10 gram. Hitungan susut pengeringan tersebut. Diketahui berat simplisia sebelum dipanaskan 12 gram, setelah dipanaskan menjadi 10 gram, ditanya susut pengeringannya. Rumus susut pengeringan, berat simplisia sebelum dipanaskan, dikurang berat simplisia setelah dipanaskan dikali 100 dibagi berat simplisia sebelum dipanaskan. 12 gram dikurang 10 gram dikali 100% dibagi 12 gram, hasilnya 0,08 gram. Terima kasih. Yang keempat yaitu prosedur pengukuran kadar air secara gravimetri. Yaitu yang pertama timbang sampel dengan hati-hati, yang kedua timbang sampel setelah pengeringan, yang ketiga panaskan sampel dalam oven pada suhu sekitar 100 derajat Celcius hingga 105 derajat Celcius sampai beratnya stabil. Rumus kadar air W1 sama dengan W2 dikurang W1 dikurang W0 kali 100%. W0 berat cawan kosong, W1 berat cawan per sampel basah, W2 berat cawan per sampel kering. Seorang teknisi ingin mengetahui kadar air dalam sampel bahan makanan. Dia mengambil sampel bahan makanan basah seberat 30 gram. Kemudian ia
menimbang cawan kosong yang memiliki berat 15 gram. Selanjutnya cawan diisi dengan sampel bahan makanan, kemudian ditimbang kembali berat cawan beserta sampel basah menjadi 45 gram. Kemudian sampel dikeringkan, kemudian setelah kering sampel ditimbang kembali dan didapatkan hasil 40 gram. Pertanyaannya, hitung kadar air persen dalam sampel bahan makan tersebut. Jawabannya WO 15 gram, W1 15 gram tambah 30 gram sama dengan 45 gram. W2 15 gram tambah 25 gram sama dengan 40 gram. Kadar air persen 45 dikurang 40 sama dengan 5. 45 dikurang 15 sama dengan 30. Jadi 5 bagi 30 dikali 100 sama dengan 16,6%. Jadi kadar air dalam sampel bahan makan tersebut adalah 16,6%. Dilanjutkan dengan Kak Rohman. Sudah ada suaranya belum ya? Prosedur yang kelima adalah pengukuran kadar abu. Itu hilang. Pengukuran kadar abu. Yang pertama adalah pengeringan sampel. Sampel dikeringkan dalam oven pada suhu sekitar 105 derajat Celcius sampai beratnya konstan, bermaksud untuk menghilangkan kadar air. Kemudian persiapan alat dan bahan, disiapkan timbangan analitik yang tersisi, pemanas atau oven yang mencapai suhu sekitar 500 sampai 600 derajat Celcius, piringan keramik, silikon atau pengukur suhu. Kemudian penimbangan awal, sampel yang sudah kering tadi ditimbang dengan akurat menggunakan timbangan analitik. Kemudian ada proses pengabuan, yaitu sampel yang telah ditimbang dimasukkan ke dalam cawan porselen atau krus yang sudah ditara beratnya. Cawan kemudian dipanaskan dalam mufle, furnace atau tanur pada suhu 500-60 derajat Celcius selama 4-6 jam atau hingga residu menjadi abu putih. Kemudian pendinginan yaitu dikeluarkannya cawan dan dari furnace menggunakan penjepit cawan dan biarkan dingin di desikator selama 15-20 menit agar mencegah penyerapan uap air. Kemudian penimbangan terakhir, setelah cawan dingin, timbang cawan yang berisi abu untuk mendapatkan berat total. Ya, perhitungan kadar abunya yaitu kadar abu atau persen, berat abu dibagi berat sampel awal dikali 100%. Kemudian contoh soalnya, berat piringan keramik kosong W0 sama dengan 50 gram. Berat piringan keramik setelah pembakaran W1 sama dengan 52 gram. Berat sampel bahan yang diuji sampel sama dengan 2 gram. Maka kadar abu yang didapat dihitung sebagai berikut. Hasilnya menunjukkan bahwa 100% dari sampel yang diuji adalah kandungan mineral atau dalam bentuk abu setelah pembakaran. Kadar abu persen sama dengan 52 gram dikurang 50 gram dibagi 2 gram dikali 100 sama dengan 2/2 dikali 100 sama dengan 100%. Baik, saya akan menjelaskan untuk prosedur percobaan mengukur bobot jenis, yaitu yang pertama-tama timbang piknometer yang bersih dan kering, lalu isi piknometer dengan air hingga penuh, lalu rendam piknometer dalam air es hingga suhunya sekitar 2 derajat Celcius di bawah suhu percobaan. Lalu tutup piknometernya, biarkan pipa kapilernya terbuka dan naikkan suhu hingga mencapai suhu percobaan. Lalu tutup pipa kapiler piknometernya dan biarkan suhu air dalam piknometer mencapai suhu kamar. Uap air yang menempel di piknometer dan timbang dengan seksama,
Lalu cari kerapatan air pada suhu percobaan dalam tabel dan gunakan kerapatan air tersebut untuk menghitung volume air, yaitu volume piknometer. Dan di sini ada definisi bobot jenis, yaitu perbandingan kerapatan suatu zat terhadap kerapatan air dengan kedua zat tersebut berada pada suhu yang sama. Contoh perhitungan bobot jenis adalah dengan menimbang piknometer kosong, piknometer berisi aquades, dan piknometer berisi sampel, kemudian menghitung bobot jenis sampel menggunakan atau rumus. gimana maksudnya mungkin bagi mereka gitu yang posisinya emang nggak kena dokumentasi lah posisi dana rumahnya yang mungkin bagian belakang atau apa yang dokumentasi tapi ada besinya dipakai. Next, Bu. Selanjutnya bagian ke-7 prosedur uji angka lempeng total. Langkah yang pertama disiapkan alat dan tempat secara aseptis dengan menyemprotkan alkohol. Yang kedua, siapkan 3 cawan Petri dan labelkan masing-masing dengan 10,2 sampai 10,3. Lalu homogenkan dan pijarkan tabung reaksi 10,2, lalu pipet 0,5 mili dengan mikropipet. Kemudian masukkan pengenceran 10,2 ke dalam cawan Petri yang sudah dipijarkan dan diberi label 10,2. Ulangi langkah 3 dan 4 untuk tabung reaksi 10,3. Goyang dan putar cawan Petri seperti angka 8 agar suspensi tercampur merata. Lalu dibiarkan memadat. Kemudian bungkus masing-masing cawan Petri dengan kertas dan inkubasi di inkubator dengan suhu 35 sampai 37 derajat Celcius selama 48 jam. Amati dan hitung jumlah koloni yang tumbuh setiap 24 jam. Kemudian bungkus kembali cawan Petri dengan kertas dan masukkan ke dalam autoclave dengan suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Prosedur uji nilai berat atau MPN coliform. Pertama, siapkan 7 tabung steril yang berisi 5 mili laktos broth. Yang kedua, 10 mili sampel ke dalam tabung 1-5, 1 mili sampel ke dalam tabung 6, dan 0,1 mili ke dalam tabung 7. Yang ketiga, susun tabung pada rak dan beri tanda nomor sampel. Yang keempat, inkubasi tabung pada suhu 37 derajat selama 24 jam. Yang kelima, amati adanya gelembung gas pada tabung Durham. Bagian ketiga ada uji coba cemaran aflatoksin atau KLT. Yang pertama yaitu timbang sampel sebanyak 50 gram, kemudian haluskan sampel, lalu campur sampel dengan 50 mili aquades dan 200 mili aseton, kemudian saring ekstrak, lalu teteskan ekstrak pada lempeng KLT yang terbuat dari silika gel, kemudian rendam lempeng KLT dalam larutan pengembang kloroform dengan aseton dengan perbandingan 9:1,
Lalu amati lempeng KLT di bawah sinar UV dengan panjang gelombang 150 sampai 350. Demikian saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas presentasinya. Di sini kami akan membuka 2 sesi pertanyaan. Silakan yang ingin bertanya. Belum ada yang mau bertanya? Silakan. Baik, silakan kakak yang ingin bertanya, boleh raise hand ya. Silakan ya. Wajib ini pertanyaan. Kalau tidak ada yang bertanya, maka tidak bisa pindah ke kelompok selanjutnya. Silakan Kak Eni Maria, boleh bertanya. Izin Kak bertanya, di susu pengering itu kadar airnya kalau misalnya dia lebih dari 10% gimana Kak? Baik, kami tampung dulu ya, kami koordinasi dulu. Maaf, Kak Eni boleh diulang lagi pertanyaannya? Kenapa susu pengering kadar airnya itu harus 10%? Kalau misalnya dia lebih dari 10%, gimana Kak? Dia kenapa gitu? Bakalan misalnya kan dia harus 10% di situ. Nah, kalau dia belum sampai di 10%, apa masih 15% atau gimana itu ininya gimana gitu Kak? Tujuannya kenapa, tujuannya gimana gitu Kak? Kenapa dia harus 10% gitu? Baik, sebentar ya. Kemudian Kak Retno Sulistiawati boleh silakan bertanya. Baik, Kak, izin bertanya. Saya Retno Sulistiawati, perwakilan dari kelompok 6. Kenapa sih, Kak, uji kadar air itu menggunakan suhunya 105 derajat Celcius itu? Kenapa ya, Kak? Terima kasih. Boleh diulangin Kak? Eh,
mengapa uji kadar air menggunakan suhu di oven itu 105 derajat Celcius? Baik, sebentar kami koordinasi dulu ya. Izin menjawab pertanyaan dari Kak Eni. Kenapa jika kadar air kurang dari 10%? Untuk efek positifnya itu ketahanan lebih baik, kadar air lebih rendah dari 10% bisa membuat produk lebih tahan lama. Karena aktivitas air semakin rendah dan pertumbuhan mikroorganisme hampir tidak mungkin terjadi. Bobot lebih ringan, produk menjadi lebih ringan sehingga biaya pengangkutan dapat lebih rendah. Kalau untuk efek negatifnya, produk menjadi rapuh. Jika kadar air terlalu rendah, tekstur produk dapat menjadi terlalu kering atau rapuh yang mungkin tidak diinginkan, misalnya kerupuk terlalu mudah hancur. Kemudian kehilangan mutu sensoris, produk dapat kehilangan rasa, aroma, atau tekstur khasnya karena kelembapan yang terlalu rendah. Biaya peringanan lebih tinggi untuk mencapai kadar air yang sangat rendah dibutuhkan energi dan waktu lebih banyak, yang dapat meningkatkan biaya produksi. Cukup, Kak Eni, gimana? Ya, Kak, terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Kak Retno Sulistyowati ya, Kak. Kenapa dalam uji kadar air itu harus menggunakan oven pada suhu 105 derajat Celcius? Itu dilakukan karena suhu ini cukup efektif untuk menguapkan kandungan air dalam sampel tanpa menyebabkan perubahan kimia yang signifikan pada bahan tersebut. Gimana Kak Retno, apakah sudah cukup? Cukup, Kak. Terima kasih. Sama-sama. Baik, terima kasih atas presentasi kami hari ini. Mohon maaf jika ada kurang dan lebihnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.